Selamat datang di Saling Silang Pandangan. Akhir November 2025, Pulau Sumatera dilanda bencana banjir bandang yang, disebut-sebut terparah dalam 120 tahun. 3 provinsi lumpuh, ratusan nyawa melayang. Berangkat dari berbagai laporan dan analisis pasca tragedi ini, perbincangan kita hari ini akan berpusat pada satu pertanyaan mendasar. Apa sebetulnya yang kita saksikan? Apakah ini murni amukan alam dengan kekuatan yang luar biasa dan tak terhindarkan? Ataukah ini puncak dari akumulasi kegagalan sistemik dan kerusakan lingkungan yang sudah lama kita abaikan? Saya akan berargumen bahwa pemicu utamanya adalah fenomena cuaca ekstrim dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menjadikan dampak masif ini sulit dihindari. Sementara saya justru melihatnya dari sisi yang berlawanan. Cuaca ekstrim itu memang ada, saya akui. Tapi perannya hanya seperti menekan tombol detonator pada bom yang sudah kita rakit sendiri selama bertahun-tahun. Akar masalahnya jauh lebih dalam, kerapuhan sistem dan lingkungan yang akhirnya terungkap secara brutal. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai dari perspektif saya. Poin utama saya adalah anomali. Ini bukan sekedar hujan deras yang biasa kita lihat di musim hujan. Data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat curah hujan di beberapa titik di Aceh dan Sumatera Utara itu melampaui 300 mm per hari. Itu angka yang ekstrim. Tapi yang lebih penting adalah pemicunya, munculnya siklon tropis Senyar di Selat Malaka. Kita harus menggarisbawahi betapa anehnya fenomena ini. Secara historis, Selat Malaka itu kan zona tenang, bukan tempat lahirnya siklon tropis yang punya mata dan kekuatan terorganisir seperti ini. Kemunculannya di sana menunjukkan adanya perubahan fundamental pada suhu permukaan laut dan pola atmosfer di wilayah kita. Sesuatu yang bahkan model prediksi cuaca kita belum sepenuhnya siap untuk diantisipasi. Skala geografisnya pun belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir bandang di Sumatera biasanya akan lebih terlokalisasi. Tapi kali ini 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, dihantam serentak. Kekuatan alam yang luar biasa inilah, menurut saya, variabel penentu dari tragedi ini. Saya tidak menampik data BMKG atau keberadaan siklon Senyar itu. Tapi melihat itu sebagai variabel penentu, saya rasa itu terlalu menyederhanakan masalah. Saya melihatnya begini, cuaca ekstrim itu adalah sebuah ujian. Dan dalam ujian kali ini, sistem kita gagal total. Saya mengacu pada analisis Dr. Hatma Suryatmojo dari UGM yang menyebut dampak merusak ini diperparah oleh rapuhnya benteng alam di kawasan hulu. Nah, istilah rapuh ini kuncinya. Ini bukan peristiwa yang tiba-tiba datang dari langit. Ini adalah bagian dari sebuah pola, sebuah tren bencana hidrometeorologi yang grafiknya terus menanjak dalam 2 dekade terakhir. Kita tidak bisa menutup mata dari data historis. Ingat banjir bandang di Tapanuli Selatan 2010, lalu di Lahat 2023, bahkan di tahun 2024 saja ada 2 bencana besar, banjir masif di bulan Maret dan Galodo atau lahar dingin di bulan Mei yang menewaskan puluhan orang. Rentetan ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa daya dukung lingkungan kita sudah turun drastis. Yang saya maksud daya dukung bukan sekedar istilah akademis, artinya tanah di hulu sungai tidak lagi berfungsi seperti spons alami. Hutan yang gundul membuat air langsung meluncur ke bawah membawa lumpur dan bebatuan, menciptakan banjir bandang yang jauh lebih destruktif. Jadi, curah hujan yang sama 10 atau 20 tahun lalu, dampaknya tidak akan separah ini. Tapi disinilah saya merasa perbandingan itu menjadi kurang tepat. Membandingkan tragedi November 2025 dengan kejadian-kejadian sebelumnya, menurut saya seperti membandingkan petasan dengan bom. Skalanya secara fundamental berbeda. Kita bicara tentang 442 korban jiwa terkonfirmasi, dan 402 orang masih dinyatakan hilang di 3 provinsi. Di Sumatera Utara saja ada 217 korban jiwa. Ini bukan lagi soal puluhan korban. Ini adalah peristiwa langka, sebuah outlier statistik yang dipicu oleh siklon tropis, sebuah fenomena yang sangat jarang terjadi dengan intensitas seperti ini di wilayah kita. Jadi, menempatkannya sebagai bencana alam luar biasa, bukan sekedar kelanjutan dari pola yang ada, adalah cara paling akurat untuk memahami mengapa dampaknya begitu menghancurkan. Frekuensi kejadian sebelumnya memang ada, tapi magnitudo kali ini berada di level yang sama sekali berbeda. Justru disitulah letak argumen saya. Frekuensi yang meningkat itu adalah alarm kebakaran yang sudah berbunyi berkali-kali, tapi kita seolah-olah hanya mematikannya tanpa mencari sumber apinya. Benar, skala kali ini lebih besar, tapi itu bukan berarti ini peristiwa yang berbeda jenis.
Ini adalah jenis penyakit yang sama, hanya saja sudah mencapai stadium akhir. Dua bencana besar di tahun 2024 yang menewaskan puluhan orang itu seharusnya menjadi peringatan terakhir bahwa ekosistem kita, terutama di daerah aliran sungai bagian hulu, sudah sangat kritis. Siklon Senyar mungkin menjadi pukulan pamungkas, tapi daratan kita sudah babak belur sebelumnya. Logikanya kan sederhana, jika kita tahu rumah kita sering kemasukan maling, kita akan perkuat pintu dan jendela. Justru karena pola bencananya berulang, seharusnya sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan kualitas infrastruktur kita sudah jauh lebih baik. Fakta bahwa dampaknya justru semakin parah setiap kali terjadi menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak belajar. Oke, poin Anda tentang kegagalan belajar itu kuat. Tapi, mari kita bicara soal infrastruktur ini lebih dalam. Coba kita lihat dari sisi ini. Adakah batasan yang realistis dari kemampuan rekayasa dan infrastruktur kita dalam menahan kekuatan alam? Kita bisa ambil contoh dari laporan di Aceh, menara Telkomsel roboh, jembatan-jembatan utama hanyut. Mudah sekali menunjuk jari dan berkata ini kegagalan perencanaan. Tapi saya ingin bertanya, secara realistis, adakah standar infrastruktur di dunia ini yang bisa dirancang untuk benar-benar tahan saat dihantam air bah dari curah hujan 300 mm per hari yang didorong oleh kekuatan siklon? Di mana batas antara kelalaian dan ketidakmungkinan teknis? Saya khawatir jika kita terlalu fokus pada ulah manusia, kita berisiko mengecilkan skala sesungguhnya dari fenomena alam yang sedang kita hadapi. Kita bisa terjebak menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang mungkin memang di luar kendali kita. Saya tidak mengecilkan kekuatan alam. Saya justru menyoroti bagaimana kegagalan kita membuat kekuatan alam itu menjadi jauh lebih merusak dari yang seharusnya. Laporan dari Muhammad Rizal di Aceh itu studi kasus yang sempurna. Kita tidak sedang bicara desa terpencil di pedalaman. Listrik mati total selama 5 hari di Banda Aceh, ibu kota provinsi. Bayangkan, sebuah ibu kota provinsi lumpuh total dalam kegelapan selama hampir seminggu. Itu bukan semata-mata karena derasnya air. Itu menunjukkan betapa rentannya infrastruktur paling vital kita. Itu adalah cerminan dari kualitas jaringan listrik yang tidak punya redundansi, tidak dirancang dengan skenario bencana terburuk. Menara Telkomsel yang tumbang dan jembatan yang hanyut itu adalah simbol dari kegagalan perencanaan jangka panjang. Infrastruktur itu seharusnya menjadi tulang punggung masyarakat saat krisis, bukan menjadi korban pertama. Isolasi dan kegelapan total yang terjadi di sana adalah metafora sempurna untuk kerapuhan sistemik kita. Bencana hanya mengungkap apa yang sudah rapuh. Tapi, bukankah label peristiwa 120 tahun itu sendiri menyiratkan bahwa ini adalah kejadian di luar standar desain normal? Tentu saja infrastruktur kita tidak dirancang untuk menahan anomali sebesar itu, karena secara statistik, hal itu tidak efisien dan hampir tidak pernah terjadi. Membangun setiap jembatan dan menara untuk skenario terburuk yang hanya terjadi sekali seabad, mungkin secara teknis bisa, tapi secara ekonomi tidak akan pernah berkelanjutan. Mungkin fokusnya bukan pada membangun sesuatu yang tidak bisa hancur, tapi pada bagaimana kita merespons ketika sesuatu yang tak terhindarkan itu terjadi. Nah, argumen peristiwa 120 tahun itu sendiri yang menurut saya bermasalah di era sekarang. Kita hidup di zaman perubahan iklim. Menggunakan data historis 100 tahun ke belakang untuk memprediksi risiko di masa depan, itu seperti mengemudi sambil melihat kaca spion. Pola cuaca sudah berubah. Kejadian ekstrim yang dulu terjadi sekali seabad, kini bisa terjadi sekali sedekade atau bahkan lebih sering. Jadi, kegagalan untuk memperbarui standar desain infrastruktur kita sesuai dengan realitas iklim yang baru, itu adalah sebuah kegagalan sistemik. Itu bukan ketidakmungkinan teknis, itu adalah keengganan untuk beradaptasi. Jika infrastruktur kita lebih tangguh, jika jaringan komunikasi punya jalur cadangan, jika pasokan listrik tidak terpusat, bantuan bisa dikoordinasikan lebih cepat, informasi bisa menyebar, dan jumlah korban mungkin bisa ditekan. Ini bukan hanya soal kekuatan air, tapi soal kekuatan fondasi masyarakat modern yang ternyata sangat rapuh. Maka standar infrastruktur memang harus beradaptasi. Namun, ini proses jangka panjang. Untuk saat ini, jika kita menerima premis bahwa anomali cuaca berskala masif seperti siklon Senyar akan lebih sering terjadi dan sulit dikendalikan, maka prioritas kita dalam jangka pendek dan menengah seharusnya bergeser ke hal yang bisa kita kontrol, yaitu menyelamatkan nyawa manusia. Ini berarti kita harus mati-matian memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system. Kita harus merancang dan melatihkan prosedur evakuasi massal yang benar-benar efektif. Kita mungkin tidak bisa menghentikan siklonnya, tapi kita seharusnya bisa memindahkan orang dari jalurnya ke tempat yang lebih aman sebelum bencana itu menghantam dengan kekuatan penuh. Fokusnya harus pada prediksi, peringatan, dan evakuasi.
Saya khawatir logika itu, meskipun terdengar pragmatis, sebenarnya adalah sebuah jebakan. Peringatan dini menjadi hampir tidak berguna jika benteng alam di hulu sudah hancur. Bayangkan skenarionya. Sirene berbunyi, peringatan disebar lewat ponsel. Lalu apa? Air bah tetap akan turun dari hulu dengan kecepatan dan volume yang luar biasa karena tidak ada lagi hutan yang bisa menahan dan memperlambat lajunya. Waktu antara peringatan dan datangnya air menjadi sangat singkat. Itu seperti kita memperingatkan seseorang bahwa ada mobil ngebut ke arahnya, tapi kita tidak pernah membangun trotoar untuk dia melarikan diri. Solusi yang sebenarnya bukan hanya reaktif, menyelamatkan orang sesaat sebelum bencana, tapi harus proaktif dan fundamental. Kita harus memperbaiki akar masalahnya, tata guna lahan dan degradasi lingkungan. Kita harus memulihkan ekosistem di hulu. Itu infrastruktur alami yang paling efektif. Lagi pula, laporan dari lapangan menunjukkan masalah yang lebih mendasar. Kebutuhan mendesak pasca bencana adalah genset, makanan, air bersih, selimut. Ini menunjukkan kegagalan sistem logistik dan kesiapsiagaan dasar. Ini bukan hanya soal evakuasi, ini soal sistem pendukung kehidupan yang runtuh total karena fondasinya memang sudah keropos. Sebagai penutup, saya tetap berpegang pada pandangan bahwa kombinasi unik dari siklon tropis senyar dan curah hujan ekstrim adalah faktor dominan yang menjadikan bencana November 2025 ini sebuah peristiwa yang luar biasa dahsyat. Kekuatan pemicunya berada di luar skala yang pernah kita hadapi. Saya mengakui adanya faktor-faktor kerentanan pada sistem dan lingkungan kita itu tidak bisa dipungkiri. Namun, dalam kasus spesifik ini, kekuatan alam yang masif adalah penentu utama dari skala kehancuran yang kita saksikan. Kita dihadapkan pada sebuah anomali. Sementara kesimpulan saya tetap bahwa bencana ini adalah puncak dari akumulasi masalah jangka panjang. Degradasi lingkungan yang parah yang sudah memberi kita sinyal lewat frekuensi banjir yang terus meningkat, ditambah dengan kerapuhan infrastruktur vital yang ternyata tidak siap menghadapi realitas iklim baru. Bagi saya, cuaca ekstrim hanyalah pemicu brutal yang menelanjangi semua masalah mendasar yang selama ini mungkin kita abaikan atau tidak tangani dengan keseriusan yang sepadan. Ini bukan anomali, ini adalah konsekuensi. Diskusi ini dengan jelas menunjukkan betapa kompleksnya sebuah bencana besar. Apakah ini anomali alam atau puncak kelalaian manusia? Pada akhirnya, dampaknya bagi masyarakat di Sumatera begitu menghancurkan dan tak terbayangkan. Memperbaiki kerapuhan sistem serta kerusakan lingkungan yang kita ciptakan sendiri. Ada lebih banyak lagi yang bisa digali dari materi ini, dan perbincangan ini hanyalah awal untuk memahami tragedi kemanusiaan yang terjadi di Sumatera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.